Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prasasti Krapyak yang tidak berangkat tahun ini secara mengejutkan ya menyebut ada suatu bangunan suci yang sama dengan seperti prasasti Candi Asu, yaitu Dharmanira I Salingsingan. Jadi ada dua prasasti yang menyebut satu bangunan. Nah, di sini karena prasasti Krapyak tidak berangkat tahun, maka kita bisa menghubungkan misalnya penemuan lain ya, dari sekitar Krapyak itu ditemukan sebuah lingga lain yang di lingga itu terdapat tulisan ya, jadi lingga bertuliskan, ternyata lingga itu isinya, tulisannya itu sama dengan prasasti Krapyak, dan di situ di dalam lingga itu disebut angka tahunnya dengan jelas, yaitu tahun 869. Nah, jadi lingga bertuliskan itu lebih tua daripada prasasti Candi Asu. Jadi mempunyai selisih ya waktu 5 tahun. Jadi 5 tahun lebih tua ya dari prasasti Candi Asu. Nah, karena isi prasastinya sama, maka dimungkinkan prasasti Krapyak ini berangkat tahun 869. Nah, karena di sini juga ada penyebutan Dharmanira I Salingsingan, ya maka kemungkinan besar ya, karena memang prasasti-prasasti Jawa kuno ini seringkali mempunyai tradisi adanya penetapan tanah sima, bisa dalam bentuk sawah, bisa dalam bentuk tegalan, dalam bentuk tanah ya. Nah, kemudian itu selalu dihubungkan dengan bangunan suci ya, jadi bangunan suci itu akan dipelihara dari hasil tanah-tanah sima itu. Nah, anehnya pada lingga yang ditemukan di Rambianak itu yang dekat Krapyak, ternyata di situ juga menyebut tokoh yang sama, yaitu nama Pu Apus. Jadi Pu Apus ini adalah seorang pejabat Sang Pamegat Hino ya. Jadi Sang Pamegat Hino itu adalah tokoh pejabat penting satu tingkat di bawah raja yang tampaknya telah juga menetapkan suatu daerah ya menjadi sima bagi suatu Dharmanira I Salingsingan. Jadi seringkali memang sebuah bangunan suci itu mempunyai tanah sima yang kelihatannya lebih dari satu. Hal itu kemungkinan besar karena bangunan itu dianggap berharga, dianggap penting di kalangan masyarakat, atau mungkin bisa juga bangunan itu besar meskipun ya kita sekarang tidak bisa menghubungkan ya nama bangunan tadi dengan suatu candi yang mungkin sampai sekarang masih bisa bertahan. Jadi kita belum bisa menentukan Dharmanira I Salingsingan apakah Candi Asu atau apakah Candi Lumbung. Jadi paling tidak di antara dua candi itulah kemungkinan Dharmanira I Salingsingan itu bisa diidentifikasikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.